Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wa hiya qalbu. Ingat, di dalam jasad kita ini, di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah, yang mana darah itu apabila baik, maka baiklah seluruh perbuatan kita. Namun apabila sebaliknya, segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh perbuatan kita. Ala wa hiya qalbu. Ingat, itulah yang namanya hati, itulah yang namanya jantung. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين. Khususan ila hadratil ihwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syuhid wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musallin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan Abdul Qadir Jilani siwalillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما وزدنا رزقا وخير بما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثيرا ووالد. يا حسن المعالي يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال والحمد لله وزرب على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول
أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عندني وحيراتي فيا ربي ماتيني بسر حروفه ونور به سعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على مهده الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الوفاء ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Ahzab 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاتي وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallah, tidak menjadikan siapa Allah lirajulin, kepada laki-laki, min qalbaini, dari dua hati, dua jantung, fi jawfihi, di dalam dadanya. Jadi Allah tidak menjadikan kepada seseorang min qalbaini, dari dua hati, fi jawfi, di dalam dadanya. Jadi Allah tidak menjadikan karena Allah ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada seseorang dari fujuraha, dari kedurhakaan, wa taqwaha, dan juga ketakwaan. Jadi tidak mungkin di dalam hati seseorang itu bergabung antara kedurhakaan dan ketakwaan. Pasti terpisah. Mana yang lebih dominan, fujurnya atau takwanya?
Kalau fujurnya berarti orang itu tiada iman di dalam hatinya. Kelakuannya akan berbuat dosa-dosa dalam kehidupannya, bermaksiat dalam kehidupannya, melanggar syariatnya Allah dalam kehidupannya. Kalau yang lebih dominan takwanya, berarti di dalam hatinya berisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya mulia, perkataannya jujur, amalan-amalan yang dilakukan dalam kehidupannya amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh. Itu tandanya di dalam hatinya berisi keimanan. Jadi Allah tidak menjadikan kepada manusia, kepada laki-laki dan perempuan, di dalam hatinya, di dalam dadanya ada dua hati, di dalam jantungnya, di dalam dadanya ada dua jantung. Tidak, hanya satu hati, hanya satu jantung. Dan antara fujur dan takwa pasti terpisah. Antara hak dan batil pasti terpisah, tidak akan menjadi satu di dalam hatinya, di dalam dadanya. Makanya kalau ingin melihat orang itu beriman atau tidak, lihat kelakuannya. Kelakuannya baik berarti isi iman di dalam dadanya. Kelakuannya bermaksiat, buruk, berarti tidak ada iman di dalam dadanya. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum. Dan juga Allah tidak menjadikan istri-istri kalian yang tudhahirun, yang diizdihar, minhunna darinya, dari istri-istrinya, ummahatikum, seperti ibu-ibu kalian. Jadi kebiasaan orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah dulu sering menggantung istrinya dengan perkataan zihar. Zihar ini menganggap bahwa punggung dari istrinya seperti ibunya, menandakan menyamakan istrinya dengan ibunya. Kalau sudah keluar kata zihar, maka haram istrinya itu digauli. Makanya jangan dikit-dikit salah mengucapkan, kecuali masih tidak tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya nggak boleh. Kamu kok mirip ibuku, nggak boleh. Menyamakan istrinya dengan ibunya, dengan ibu kandungnya tidak boleh. Haram, kecuali dia membayar kafar, membayar denda, memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan fakir miskin. Makanya hati-hati, jangan sampai wajah istrinya disamakan dengan wajah ibunya. Kalau dulu untuk menggantung istrinya mengatakan zihar, selesai, digantung istrinya. Gak dicerai namun digantung, gak boleh. Beri status yang bagus, beri status yang hak. Cerai tidak. Makanya hati-hati. Kita sudah punya ilmunya, kita sudah tahu ilmunya, tidak boleh mengatakan kamu mirip ibuku. Kalau sudah ibunya, berarti haram untuk digauli. Wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum. Dan juga Allah tidak menjadikan ad'iya'akum, anak-anak angkat kalian, abna'akum, anak-anak kalian. Enggak sama. Antara anak angkat dengan anak kandung enggak sama.
Jadi tidak boleh menyamakan statusnya anak angkat dengan anak kandung, nggak boleh. Terutama mengangkat anak perempuan, kemudian binnya kepada dirinya yang mengangkat anak, nggak boleh, haram. Nggak sama antara anak angkat sama anak kandung, nggak sama. Jadi jangan sampai binnya itu, perwaliannya itu kepada anak angkatnya, nggak boleh, kepada ayah angkatnya nggak boleh. Anak angkat, anak kandung, anak kandung. Kalau sampai itu terjadi, tatkala pernikahan itu pernikahannya tidak sah. Sepanjang pernikahan yang diyakini itu benar, maka itu terjadi perzinahan selama-lamanya. Na'udzubillah, nggak boleh. Anak angkat perempuan, binnya kepada ayah angkatnya tidak boleh. Makanya belajar agar tahu, agar paham, kemudian minta kepada Allah kekuatan untuk mempraktekannya dalam kehidupan. Jadi anak angkat juga boleh, nggak dapat warisan, nggak dapat. Yang dapat adalah anak kandung. Namun ini yang terjadi, dzalikum qaulukum bi afwahikum. Demikianlah kalian, qaulukum, perkataan kalian, bi afwahikum, dengan mulut-mulut kalian sendiri. Ini di zaman jahiliyah sudah biasa. Jadi kalau sudah diangkat anak, kemudian binnya anaknya itu kepada ayah angkatnya, haram, nggak boleh. Allahu yaqulul haq, dan Allah berkata yang hak. Wa huwa yahdis sabil, dan dialah Allah yahdis sabil, yang akan memberi petunjuk, yang memberi petunjuk kepada jalan-jalan yang lurus, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sabil ini jalan kecil-kecil, sedangkan sirat jalan tol. Jadi Allah memberi petunjuk kepada jalan-jalan yang kecil-kecil menuju jalan yang besar, yaitu siratal mustaqim, jalan tol, jalan yang lurus yang besar, jalan di mana dilalui oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk umum, dan panggillah dia mereka, liabaihim, dengan bapak-bapak mereka. Jadi tatkala anak angkat, panggil dengan nama bapaknya. Jangan panggil dengan nama ayah angkatnya, nggak boleh. Harus tetap dipanggil dengan nama ayah kandungnya. Misalkan Siti bin Muhammad, berarti ayah kandungnya namanya Muhammad. Atau Siti bin Ahmad, berarti nama ayah kandungnya adalah Ahmad. Padahal yang mengangkat anak namanya Zain, nggak boleh. Siti bin Zain nggak boleh. Tetap panggil mereka dengan panggilan Siti bin Ahmad, sesuai dengan ayah kandungnya. Huwa aqsatu indallah, dialah, itulah keadilan indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh kita itu berbuat tidak adil kepada anak angkat kita, walaupun yang merawat mulai dari kecil, dari bayi kita yang merawat. Namun jangan sampai perwaliannya, binnya itu terhadap dirinya yang mengangkat anak, namun tetap disematkan kepada ayah kandungnya. Makanya hati-hati juga, jangan sampai ada
anak lahir di luar nikah, karena nanti binnya itu ke ibunya, bukan ke ayahnya. Kalau tetap dipaksakan ke ayahnya, haram. Tatkala nanti dinikahkan tetap disebut ayah biologisnya, pernikahannya haram. Tatkala melakukan hubungan suami istri, haram, dihukumi persinahan. Na'udzubillah. Makanya kita harus jauhi persinahan. La taqrabus zina, jauhi. Jangan sampai kita mendekati persinahan. Dekati saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Hati-hati. Banyak sekarang kejadian setelah hamil baru dinikahkan dengan yang menghamili, ayah biologis dari anak yang dikandungnya, tetap hukumnya haram. Tidak boleh disematkan kewaliannya kepada ayah biologisnya. Kalau itu tetap dipaksakan, tatkala akad nikah, misalkan anaknya perempuan, disematkan ayah biologisnya, itu hukumnya haram. Makanya hati-hati, belajar yang benar. Jangan sampai kita mendekati perzinahan. Semoga Allah memberi kekuatan kita untuk terhindar dari perzinahan. Amin. Fa'ilam ta'lamu, namun maka jikalau tidak mengetahui kalian aba'ahum, terhadap bapak-bapak mereka, kita tidak tahu siapa nama bapaknya, fa'ikhwalukum, maka kita memanggilnya dengan saudaraku fiddin, di dalam agama. Jadi kalau tidak tahu bin siapa, panggillah dia dengan Ahmad, saudaraku, Siti, saudaraku, panggillah seperti itu. Kalau tidak mengetahui nama ayah kandungnya. Sekali lagi, ayah kandungnya itu tatkala melalui pintu pernikahan, bukan ayah biologisnya. Makanya hati-hati. Banyak sekarang untuk menutupi aib tetap dipaksakan binnya itu kepada ayah biologisnya. Banyak cara untuk menghindari seperti itu. Kalau itu sudah terlanjur terjadi, kasihan anak-anaknya, kasihan cucu-cucunya, seolah-olah sah dalam syariatnya Allah, namun karena ada hal yang ditutup-tutupi, akhirnya menjadi haram dan hukumnya perzinahan selama-lamanya. Na'udzubillah. Wa mawalikum, dan panggillah mereka itu, misalkan budak, ya panggil dengan nama budak, dengan saudara. Mawalikum ini adalah budak-budak yang dimerdekakan. Mas A, Mas B, panggil seperti itu kalau sekarang. Walaisa alaikum, dan tidaklah ada alaikum atas kalian junahun, dosa atau salah, fima ahtaqtum bih, di dalam apa-apa kekeliruan yang kalian lakukan atasnya. Kalau kita tidak tahu, nggak apa-apa, dimaafkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Walakin akan tetapi yang berdosa itu mata ammadat qulubukum, yang sudah diniatkan dari hati kalian. Sudah diniatkan kok, pura-pura lupa, ya enggak. Makanya hati-hati dengan niat, luruskan niat. Jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah niat. Termasuk kita mengaji ini hati-hati.
Jangan sampai dibengkokkan oleh setan. Kalau kita mengaji niatnya ingin agar orang lain tahu bahwa kita itu pintar, tidak boleh. Agar mereka tahu bahwa kita alim, tidak boleh. Agar mereka tahu kalau kita ini anak yang baik, tidak boleh. Luruskan niat mengaji karena Allah, tidak karena yang lain. Jangan sampai di hati kita ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Makanya bismillahnya harus kenceng. Jangan sampai niatan mengaji karena untuk memintalin orang, untuk membodoh-bodohi orang, untuk menuduh orang kafir, untuk menuduh orang munafik. Gak boleh. Mengaji untuk diri kita sendiri, agar kita selalu bisa introspeksi diri setiap hari, setiap saat atas apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Makanya hati-hati dengan niat. Niat ini adanya di dalam hati. Kerentek ini adanya di dalam hati. Makanya hati-hati. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dan orang itu tetap berdosa jikalau ma ta'ammadat qulubuhum, sesuatu itu diniatkan dari dalam hatinya. Kecuali kita tidak tahu, kita tidak dipersalahkan oleh Allah. Kalau kita diniatkan mengucapkan bahwa A bin B diniatkan, ya kita berdosa. Padahal kita sudah tahu kalau itu ada anak angkat, kalau itu adalah ayah biologisnya, tidak melalui pintu pernikahan. Tak boleh kita menyematkan bin dari ayah biologisnya itu. Harus kita sematkan bin ibunya, bukan bin bapak biologisnya, bukan. Makanya hati-hati, jaga hati, jangan sampai dikotori, ya. Diperingatkan oleh kanjeng Nabi tentang hati. Ala inna fil jasad, ala inna fil jasadi. Gimana? Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu, idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wa hiya qalbu. Ingat, di dalam jasad kita ini, di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah, yang mana darah itu apabila baik, maka baiklah seluruh perbuatan kita. Namun apabila sebaliknya, segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh perbuatan kita. Ala wa hiya qalbu. Ingat, itulah yang namanya hati, itulah yang namanya jantung. Hati-hati. Yang menentukan adalah hati kita. Kalau hati kita baik, maka semuanya akan baik. Ucapannya akan baik, perbuatannya akan baik, penglihatannya akan baik, pendengarannya akan baik, semuanya akan baik. Kullu, semuanya. Namun apabila hatinya rusak, apabila hatinya tidak ada keimanan, maka rusaklah semua tatanan dalam kehidupannya. Perkataannya jahat, penglihatannya maksiat, pendengarannya juga maksiat, kelakuannya juga maksiat. Itulah mudaratnya apabila kita punya hati-hati yang rusak. Makanya jaga hati, jangan sampai kita kotori. Jaga hati, lentera hidup ini, jangan sampai hatinya redup.
Jangan sampai hatinya itu gelap, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar. Ikut-ikutan komunitas yang lebih banyak padahal itu maksiat. Makanya hati-hati dengan komunitas, perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya tidak mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak mengajak untuk lebih kenal kepada Allah. Hati-hati. Lihat perkataannya, lihat kesaksiannya, lihat perbuatannya. Tatkala mengatakan yang batil, berarti di dalam hatinya tidak ada keimanan. Makanya yang batil adalah batil, yang hak adalah hak. Tidak bisa dicampur di dalam satu hati, tidak. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Tidak ada dua hati di dalam satu dada, itu tidak ada. Satu, hanya satu. Kalau yang lebih dominan kebaikan, maka kebaikan yang akan kita lakukan. Kalau lebih dominan kejahatan, kejahatan yang kita lakukan. Makanya jaga hati. Kalau hatinya baik, maka akan baiklah seluruhnya. Namun apabila hatinya rusak, maka akan rusak seluruhnya. Makanya jaga hati, jaga iman yang ada di dalam hati kita. Karena iman inilah nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, menetapkan iman Islam kita di dalam dada kita. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma Fakirna minhu manasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.